Sebagai garda terdepan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci, petugas haji selain mendapatkan pembekalan fisik semi-militer juga mendapatkan berbagai materi khusus. Apa saja materi yang diberikan? Kita bergabung bersama Maya Puspitasari yang berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Maya, silakan dengan laporan Anda. Ya, Fatima dan juga pemirsa, memang selama sekitar 5 hari terakhir kemarin, kami petugas haji ini mendapatkan pembekalan fisik, pelatihan semi militer gitu ya, peraturan baris berbaris. Maka hari ini diklat dilaksanakan di dalam ruangan. Kami mendapatkan berbagai materi. Salah satunya tadi yang disampaikan adalah mengenai regulasi dan juga struktur kelembagaan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh ini, bagaimana kita ketahui bersama bahwa ini adalah kementerian yang baru, usianya masih seumur jagung, pemirsa. Kementerian ini baru dibentuk pada September 2025 berdasarkan Perpres nomor 92 tahun 2025. Jadi memang sebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, Presiden Prabowo Subianto ini menginginkan agar ada kementerian yang khusus fokus mengelola penyelenggaraan ibadah haji. Karena di Indonesia sendiri setiap tahunnya ada jutaan warga yang berangkat ke Tanah Suci, kemudian juga melibatkan anggaran yang sangat besar. Tadi disampaikan perputaran uang dalam penyelenggaraan haji ini bisa mencapai 16 sampai 20 triliun rupiah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kompleksitas dari pengelolaan haji ini di Indonesia, sehingga itulah yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah untuk membentuk kementerian yang khusus mengurusi haji, agar harapannya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dan tahun-tahun ke depan ini bisa dikelola secara profesional, kemudian juga modern dan terintegrasi. Namun sebagai kementerian baru tentunya ada sejumlah kebijakan yang baru yang disesuaikan. Contohnya tadi salah satunya adalah mengenai screening kesehatan terhadap jemaah haji yang berlapis yang diperketat. Tujuannya adalah untuk menurunkan angka kematian jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Tahun-tahun sebelumnya angka kematian jemaah haji Indonesia ini menjadi yang tertinggi di dunia. Jadi Kementerian Haji dan Umroh melalui kebijakan screening kesehatan berlapis ini diharapkan ke depannya angka kematian jemaah Indonesia di Tanah Suci ini bisa ditekan. Jadi pemeriksaan kesehatan nanti berlaku sampai di tahap embarkasi dan berlaku juga untuk tidak hanya jemaah haji reguler tapi juga jemaah haji khusus. Ini adalah kebijakan baru dari Kementerian Haji dan Umroh. Selain itu, kebijakan lainnya yang juga baru adalah mengenai diklat yang kami jalani. Kami sebagai petugas haji, bila sebelumnya diklat dilaksanakan mungkin hanya sekitar 3 sampai 1 pekan, maka untuk diklat petugas haji tahun ini durasinya cukup lama, yaitu sampai 1 bulan. Tujuannya memang tidak lain, diharapkan bisa diklat dengan durasi waktu yang lama ini bisa menghadirkan petugas haji yang profesional, disiplin, dan juga kuat secara fisik dan juga mental untuk nantinya bisa melayani jemaah di Tanah Suci. Terima kasih Maya melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selamat kembali bertugas, Maya.